Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tiada lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Ali Arjuna dan rekan saya Aprianti akan memaparkan teori andragogi. A. Pengertian andragogi. Andragogi secara etimologis adalah sebagai teori pembelajaran sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Sebab paradigma tentang pembelajaran yang didasarkan pada rumusan pendidikan sebagai suatu proses transmisi budaya yang melahirkan pedagogi yaitu ilmu dan seni mengajar anak-anak, orang dewasa, anak-anak. Orang dewasa yang dimaksud secara fisik biologis adalah cukup berumur. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu andra yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Menurut Zainuddin Arif 1994 mengemukakan dalam tulisannya konsep andragogi yaitu suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa andragogi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengajarkan orang dewasa melalui metode-metode tertentu guna tercapai suatu tujuan yang diinginkan. B. Perkembangan andragogi. Menurut Malcolm Knowles mengemukakan 4 asumsi pokok andragogi, yaitu 4 konsep. Yang pertama, konsep tentang peserta didik atau konsep diri. Yang kedua, fungsi pengalaman. Dan yang ketiga, kesiapan belajar. Terakhir, keempat, orientasi belajar. C. Pengembangan metode andragogi berbasis teori pembelajaran pendidikan Islam. Dalam konsep dasar tentang andragogi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Andragogi adalah seni dan ilmu mengajar orang dewasa untuk belajar. Dan yang kedua, andragogi adalah cara membantu orang dewasa belajar sesuai kebutuhannya. Dan yang ketiga, andragogi adalah upaya memotivasi orang dewasa belajar menggunakan pengalamannya untuk mencapai pengalaman belajar yang baru. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu upaya serius dan sistematis untuk menggali beberapa metode pembelajaran yang relevan dengan sesuai pembelajaran orang dewasa dalam Al-Quran dan hadis dan pemikiran para ulama. Berikut konsep pendidikan andragogi dalam Al-Quran. Yang pertama, metode pembelajaran dalam Al-Quran. Dan yang kedua, metode pemahaman. Ketiga, metode penyanderaan. Empat, metode praktik. Dan yang kelima, metode pembelajaran dalam hadis Nabi Muhammadin SAW. Jadi kita simpulkan pandangan tentang pendidikan yang dirumuskan sebagai upaya mentransmisikan pengetahuan yang melahirkan teori pembelajaran. Pedagogi sudah tidak tepat lagi digunakan di tengah berbagai perubahan yang terjadi di abad modern, sehingga lahir pandangan pendidikan yang dirumuskan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat. Dari ide baru inilah terlahir konsep tentang andragogi. Berangkat dari pandangan Islam tentang hakikat manusia terdiri dari unsur jasad dan roh, maka nilai yang akan diinternalisasikan dalam pembelajaran menyangkut dua hal, yakni nilai-nilai insaniah dan nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai insaniah bersumber dari potensi dasar manusia, yaitu daya cipta, rasa, dan karsa yang bersifat dinamis, nisbi, dan temporal. Sementara nilai ilahiyah bersumber dari ayat-ayat Allah baik Qur'ani maupun kauni yang bersifat mutlak dan abadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan tentang sedikit teori andragogi. Kami dari kelompok 8 dan rekan saya mengundurkan diri. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.